usia lain dengan perkembangan dan bahwa yang diadakan dua tiga orang sepakat saat hati berdoa atas nama terima kasih dalam nama Yesus, amin. Di dalam Tuhan hari Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka itu amin. Rayakan kehadiran Tuhan, bangga yang layak ditunggu. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya. Kasihnya besar bagi kita, amin. Haleluya. Dia Tuhan yang maha besar, Tuhanku maha Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, nama Dia atas segala nama. Mari bangkit berdiri bersama-sama yuk. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, akan segala raja. Datang kegoyakan, datangkan segalakan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama.
atas segala nama, nama di atas segala nama. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Silahkan Bapak Ibu Saudara itu. Tuhan Allah kita selamanya kita berpegang pada nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan yang itu luar biasa kasih anugerah kuasanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
Kami ucap syukur dan terima kasih Bapak karena Bapak ajaib Engkau mengasihi kami luar biasa Tuhan, lebih apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih karunia-Mu, terima kasih setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, rahmat-Mu yang tidak tersudah dalam setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini, Kau satukan hati kami dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sehari ini Tuhan bersekutu bersama-sama dengan Engkau, bahkan bersama-sama dengan para malaikat Tuhan di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Pak Kudus yang pimpin kami, Engkau yang memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengajaran, dan kami sharing dengan kami, mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap, kita bersama-sama menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus, kita berkata, Amin. Juga Dijauhkan. Apa ya? sisa satu. Pak. Hah? Itu ada Pak, sudah tersendiri. Double porsi Pak. Ayo apa? Pak Heri apa dulu yang akan besok apa yang kemarin disampaikan Bu Tina kan aku baru saja dapat dari Pak Heri. Aduh. Oh, sekolah minggu ya? Iya, lagi pas kalau dia kemarin pokoknya sibuk banget lah minggu kemarin nggak sempat streaming itu. Kan gini, ini secara globalnya dalam situasi seperti ini itu kadang tuh orang tuh disibukkan oleh pelayanan, banyak pelayanan kemana-mana, pelayanan di sana, pelayanan di sini. Akhirnya capek, akhirnya jadi tekor tadinya kita ini tidak ada hubungan karib dengan Tuhan. Yang dimaksud adalah tentang keseimbangan bahwa kita tetap harus ada hubungan karib dengan Tuhan. Dan suatu saat dengan keheningan itu mungkin suatu saat orang pasti akan mengalami tentang kesepian, keheningan, terus hubungan dengan Tuhan itu kok kurang. Dan ini saatnya itu kan selalu kan banyak ya kita banyak Tuhan yang bilang masuk ke kamar kunci bersekutu dengan Tuhan. Dalam hari lepas hari hubungan dengan Tuhan memang baiknya memang sebelum melangkah keluar kita bersekutu dengan kami. Tentu kita akan membawa aturan untuk menyampaikan kata baik itu Pak. Tapi sebelumnya Dan juga kan keheningan kita ada sendirian. berarti di sini diceritakan bagaimana yang perintahnya posisinya ini kita ingin menerangkan ketika kau mengalami keheningan, kesendirian, atau engkau harus datang, apa sih? Engkau harus masuk ke dalam kamarmu untuk engkau ada dalam keheningan. Masuk dalam kamar dalam keheningan. Jadi itu satu langkah ya, satu metode ya. Nah, tapi kan ada realnya sebelumnya. Jadi Ada kejadian sebelumnya. Ada kejadian sebelumnya. Jadi jangan
banyak pelayanan sana sini, tapi kita hubungan pribadi sama Tuhan tidak ada. Akhirnya bisa dikatakan tekor. Istilah tekor. Jadi rugi itu akhirnya kita nggak bisa melakukan. Jadi waktunya Justru di saat dengan kesedihan itu kok bisa menemukan gitu. Jadi jangan sampai kita setiap hari itu jangan kehilangan momennya. Berarti jangan sampai kita tenggelam dengan rutinitas sehari-hari. Tapi kan kalau hubungan pribadi, kita bangun pagi, sembahyang, puji, itu kan termasuk rutinitas. Tapi rutinitas bukan kait dengan Tuhan, Pak. Seperti itu. Kalau saya ini ya, mungkin bisa dikatakan rutinitas, tapi kalau aku bukan bisa dikatakan benar, tapi ada kehausan. Kita bangun pagi, aku udah mau ngapain langsung masuk kamar terus nyembah setiap hari tahun itu. Jadi rutinitas atau tidak, tapi bagi itu sih bukan rutinitas itu. Yang saya tanyakan ini langsung ke Pak Heri ya. Pak Heri kan melakukan tiap pagi ini seperti rutinitas, tetapi itu suatu keharusan bagi Pak Heri dalam menyembah, memuji Tuhan, isi. Nah, kalau Pak Heri, bagi Pak Heri, ketika Pak Heri tidak melakukan itu, apakah Pak Heri yang Pak Heri lakukan kenapa malah? Nah, jadi misalkan ya, ini adalah hari ini kok banyak pekerjaan itu, adalah bangunnya kesiangan. Nah, satu contoh misalkan kalau kita ini pelayanan DK pagi, bangunnya kesiangan. Nah, jadi kan biasanya kita ini kalau paling enak kan bangun setengah jam 4 atau setengah 5 itu benar-benar bisa bisa worship dulu sama Tuhan. Tapi kalau pas tugas pagi DK bangunnya jam 5, wes, nah akhirnya ya tetap doa cepat-cepat, wes gitu wes. Hormat Tuhan. Selamat jalan bakalan. Itu istilahnya seperti itu. Tapi untuk sehari tidak itu belum pernah. Misalkan keluar baca, misalkan pas sudah nyampe baca kita hanya gitu aja. Tapi nggak ada rasa bersalah, enggak. Tuhan itu kan Tuhan yang berdamai. Hari ini berdoa enggak, aku hanya ngobrol aja misalnya. Kalau waktunya terburu-buru ya udah aku jalan aja. Dan jadi pertanyaan itu adalah satu ya, ketika itu menjadi satu kebiasaan. Ketika ini jam-jam ada, misalnya jam 4, jam 5 ini dengan Tuhan sebagai dan kedua itu kan aktivitasnya. Nah, quality hubungan Pak Heri ketika Pak Heri sedang menyembah Tuhan dan sedang melakukan aktivitas ini kualitasnya seperti apa? Beda kan? Jadi makanya tadi kan bilang kalau sudah menyembah muji firman Tuhan itu benar-benar langkahnya itu kalau sudah melakukan aktivitas langkahnya itu enak. Berarti memuji untuk menyembah Tuhan itu untuk langkah-langkah di dalam keseharian. Iya. Itu ya. Iya. Jadi kayak aku ada bekal dulu Pak, jadi bekal. Tapi bukannya kalau nggak muji nyembah terus kayak terintimidasi enggak. Ya, maksud saya itu kualitas hubungan ya, kualitas hubungan. Ketika Pak Heri sedang memuji dan menyembah Tuhan, sama ketika Pak Heri melakukan aktivitas seharian, misalkan masak atau lagi jualan, itu kualitas hubungan yang Tuhan itu apakah berbeda atau sama? Sama ya. Jadi misalkan di warung pun kadang kita ya sembahyang. Berarti untuk bagi Pak Heri kualitas hubungan itu tentukan kita bersih, kita bersembahyang dan tidak tadi. Apa ya sih? Intinya hari-hari jam-jam terus nih
dalam situasi itu tak bawa dalam intinya intinya hari-hari pokoknya dalam keseharian itu aku tak bawa. Misalkan ada sesuatu ya alarm, oh jangan, oh ya ini tahu. Nah itu maksud saya di sini. Kita sharing ini adalah kita tahu Pak Heri dari ketika Pak Heri sedang ada di rumah atau sedang tidak ada di rumah atau sedang melakukan aktivitas atau tidak berbicara, ya, tidak saling komunikasi, kualitas hubungan tetap sama, ya, kan? Nah itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam situasi, ketika aku mau membangun misalnya quality time dengan Tuhan, ya kan? Pada sebelumnya quality time dengan Tuhan itu ada 24 jam saja. Karena dia kan adalah pengambil kita, ya kan? Yang mempelai kita, dia adalah pasangan kita. Dan kita sama dia itu sekarang udah menyatu, udah bisa terpisahkan, ya kan? Jangan sampai oh ya aku mau bicara sama istriku atau suamiku jam 4 sampai jam 5 pagi aja kan yakin seperti itu dong. Nah, jadi itu kan tidak sehari-hari kita bersama dengan dia seperti itu. Nah, jangan sampai kita terjaga pengertian karena banyak orang yang mengalami ada dengan situasi seperti itu. Jadi hanya di pagi toh itu ya. Nah, aku yang penting aku hari ini kalau aku sudah datang pada Tuhan di pagi hari aku awali dengan Tuhan, itu bagi dia itu suatu kualitas hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Ya kan? Dia terjebak di situ. Nah, kadang-kadang ketika dia melakukan suatu pekerjaan, ya kan? Seperti ini, Tuhan, ini urusanku Tuhan sekarang, bukan urusanmu. Terus kadang-kadang dia lebih, inilah pekerjaan ini, misalnya pekerjaan atau kalau aku nggak ya lakukan itu nanti pekerjaanku nanti rugi atau mengalami sesuatu yang nggak enak seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita tidak melakukan aktivitas ini, ya kan, penyembahan tiap pagi, worship tiap pagi, seolah-olah sepertinya kok hari ini aku bisa nggak jaga Tuhan, hari ini aku bisa rugi, hari ini aku bisa mengalami sesuatu yang nggak enak. Nah, jangan sampai kita terjebak di situ. Ya. Karena gini, mau kita datang pagi hari sama dia, mau kita mau enggak, mau kita mau Tuhan, kualitas hubungan dia sama kita itu tetap sama. Dia tetap sama. Dia sudah tidak bisa kemana-mana, dia sudah tidak bisa menghentikan hatinya untuk mengasihi kita. Dia tidak bisa menghentikan apa ya, itu sudah terlanjur gitu dia lakukan ini. Segala kasihnya, segala berkat-berkatnya, segala perlindungannya itu sudah terlanjur dia berikan kepada kita sebelum kita punya kinerja yang baik. Jadi jangan sampai kita terjebak, oh karena aku melakukan ini maka Tuhan berkati, oh karena aku melakukan ini hanya Tuhan lindungi, oh karena aku melakukan ini Tuhan berikan aku berkat-berkatnya. Jangan sampai kita terjebak di situ. Ya. Jadi perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, itu jauh sebelum kita berbuat berbaik, kinerja kita baik bersama dengan Dia, itu sudah terlanjur dia bilang. Jadi kalau sudah terlanjur gimana sih? Ya tinggal kita sadar nggak bahwa itu sudah diberikan kepada kita dan kita terima. Nah kadang-kadang ketika kita menerima, kita perlu suatu hubungan hati kita nih ya, hubungan yang nyaman dengan dia dari pihak kita, misalkan pada kita orang tua ya. Nah, pada semuanya sudah kita sediakan untuk dia, tapi kadang-kadang oleh karena dia rasa bersalah, dia kayak apa ya? Aku udah bersalah, aku udah mengambil itu. Padahal itu untuk dia memang sediakan orang. Jangan-jangan orang aku malah apa layak? Itu yang menghalangi kita terima penuh segala sesuatu yang dari dia. Jadi jangan sampai apa yang sudah Tuhan sediakan pada kita seperti kita cancel oleh karena kita punya kinerja yang buruk. Jadi
tetap aja, misalkan kita mengalami berbuat salah, tetap kita punya keintiman dengan Tuhan nggak akan pernah berubah. Itu contohnya Elia dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, justru ketika dia tidak melakukan perbuatan apa yang panggilan Tuhan atas dia, lebih banyak yang dia jalankan gitu, penuhi. Bahkan 2/3 panggilan Tuhan untuk dia lakukan itu nggak dia lakukan. Tapi Elia tetap punya hubungan karib dengan Tuhan. Bahkan dia tidak mengalami kematian. Nah itu, jadi jangan sampai kita terjebak di situ. Terus apa Pak Eri? Kemarin itu kayaknya ada Daniel, ada Daud, ya gitu. Nah, contohnya, maksudnya teladannya apa nih Pak Daniel? Teladannya Daniel kalau di yang Daniel itu di situasinya itu tentang situasinya Daniel. Yang ini bisa Hanya di kandang singa. oh di kandang ya, bukan gue, oh di kandang Pak. Dua singa. Dua singa. Kandang Pak. Ini karakter bertobat. Oh, Singa. Daniel 6 23-24 Daniel 6 Daniel 6 ayat 23 Daniel 6 ayat 23 yang keempat, lalu sangat sukacitalah raja dan dia memberi perintah supaya Daniel sekali dalam dua itu, maka ditarilah Daniel dalam dua itu tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena dia percaya kepada raja memerintah lalu diambillah orang-orang yang telah meneduh Daniel dan mereka dilimpahkan ke dalam dua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar dua singa itu telah menyekam mereka, bahkan merumukkan tulang-tulang mereka. itu ya, dia mengalami itu kenapa Pak? Maksudnya itu menolak dari korbannya itu dalam pendidikan dan kesendirian ya Pak? Nah, mungkin karena Daniel itu Pak, Daniel ini kan nggak mau nyembah itu tuh Pak, Raja. raja itu betul. Raja, terus dia dimasukkan buah singa di dalam keheningan itu, dan dia masih ingat loh. Dan dia tidak apa-apa. Ayat 11 suka cita. Ayat 11 tuh, ayat 11. Ayat 10, ayat 10. Ayat 10 apa 11? Demi didengar tuh ayat 10 apa 11? Demi di ayat 10 Pak. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah, mungkin ini referensi dari Ibu Tina dari ayat ini ya. Demi didengarnya bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergi ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa seperti memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Artinya gini, dia sudah biasa melakukan di dalam kehidupan dan kesendirian di dalam kamar atasnya, ya, dia 3 kali sehari berlutut, ya. Dia berdoa dan memuji Allahnya. Dia berdoa dan memuji Allahnya itu memang dia lakukan tiap hari. Artinya dia punya quality time dengan Tuhan tiap hari. Dia punya kualitas hubungan dengan Tuhan itu baik, ya kan? Tiap hari. Tetapi ketika dia baca surat, mendengar surat perintah yang itu mengancam dirinya, ya, dia tetap melakukan itu dengan apa? Dengan suatu doa yang berbeda, pastilah. Dan berbeda dengan tetap dia memuji Allah.
Jadi dia tidak dikatakan dengan doa yang memohon, yang benar-benar minta Tuhan melindungi dia, enggak. Karena di sini seperti yang biasa dilakukannya itu dan jelas sekali bahwa di sini dia itu sudah mengenal banget siapa Tuhan. Ya, dia tetap, kamu mau ngancam aku kayak apa, kamu mau bikin aku terancam seperti apa, ya toh, aku lebih mengenal Tuhanku. Aku tahu Tuhanku seperti apa. Makanya dia tidak mau kehilangan masa-masa, kehilangan apa ya, kehilangan kualitas hubungan dia dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi kayak kita ini sehari-hari kadang-kadang banyak ini ya, kita kadang-kadang ngalami, wah ini lagi pusing nih, enggak sih mumet. Wes ndak ora ono bersih-bersihan, ora ono doa-doanan, ya kan kadang-kadang ada orang Kristen kan seperti itu, ya kan. Ada kadang-kadang yang nantilah ini lagi rame-ramenya nih bisnisku, ya kan. Nantilah gerejanya nanti atau persekutuan doanya nanti, kadang-kadang seperti itu. Tapi Daniel enggak. Dia tetap lebih menghargai, lebih merespon dengan dia dengan Tuhan, lebih menjaga kualitas hubungan dia dengan Tuhan dibanding dengan masa apapun yang mengancam. Ya, dan ini tema yang di Khotbah Budiman ini pertanyaan ini banyak yang saya senang untuk tema ini. Cuma kita harus ngerti dulu sebenarnya ini itu kita yang aktif apa Tuhan yang aktif dalam kesempurnaan yang kedua sebenarnya. Dan sebenarnya Tuhan ini sudah aktif lebih dulu gitu. Dia sudah lebih dulu mendahului hubungan kita. Nah, tinggal kita ini sebagai anak-anak yang dikasih dia ini bagaimana respon kita tiap harinya. Ya, di sini Daniel ini dia mau ancaman seperti apapun atau berkat seperti apapun, ya, aku jaga kualitas hubungan dengan Tuhan. Ya, amin. Terus ini. Nah, ini ayat 20. Ayat 20. Ayat 20. Dan ketika dia sampai di kedua, Tuhan berkata, "Ya pada Daniel dengan suara yang besar, berkatilah dia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Allahmu, perkataan raja sendiri. Jadi raja ini melihat bagaimana Daniel ini menjaga kualitas hubungannya dengan Allahnya. Dia berkata, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Nah, artinya apa? Benar-benar ketekunan Daniel ini itu dilihat oleh raja, dan itu akan menghasilkan sesuatu, Pak. Raja ini penasaran, ya kan? Kualitas hubungan seperti apa yang Daud bangun dengan Allahnya. Ini hasilnya akan seperti apa? Nah, telah sanggupkah ia melepaskan engkau? Sanggup nggak? Maksudnya pengaruh nggak kualitas hubungan ini kita dengan Tuhan ini pengaruh nggak di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, ya kan? Kalau nggak ada pengaruhnya ya ngapain, ya kan? Tapi ngaruh nggak pada kehidupan kita. Nah, ayat 21, lalu kata Daniel pada raja, ya raja, kekalah hidup. Dan dia terangkan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menakutkan manusia itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi aneh ya, di sini ternyata ya dampak dari kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan adalah mulut singa tertutup. Ada berapa banyak singa di sekitar kita? Ada banyak singa di sekitar kita, ya kan? Mulut mereka tertutup. Yang mengatur siapa? Malaikat. Kita nggak perlu repot-repot ngatur, apalagi ngampleng mereka. Nggak perlu repot-repot, ya. Singa ini apa? Malaikat sendiri yang ngatur mulut mereka, yang buat mereka nggak berdaya,
yang membuat mereka tidak berselera untuk daging kita. Ini diterangkan Pak Samuel lebih lengkap ya. Kemarin nggak sampai seperti itu Pak. Jadi ini apa namanya tentang mulut singa ditutup dulu sama. Ya kan orang-orang yang mau mencelakai itu kan mulutnya ditutup gitu. Lah kan singa ini siapa iblis? Kan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Dia bukan langsung seperti begitu singa ya, tapi dia menginspirasi banyak orang untuk menjadi singa-singa yang dia. Untuk membuka mulut bagi kita, untuk mengintimidasi kita, untuk memakan hidup kita, supaya kita binasa, benar? Kan iblis kan dia menipu, membunuh dan membinasakan. Menipu, mencuri dan membinasakan. Ya kan? Dia menipu kita, dia mencuri kehidupan kita, milik kita, dan dia membinasakan. Akhirnya kita binasa. Binasa berarti kita tidak mengalami kehidupan kekal, tidak berarti kita selamat. Binasa artinya apa? Kita tidak memperoleh apa fasilitas kehidupan surgawi dalam dunia ini. Jadi kita terpuruk. Aku pernah mengalami itu waktu itu karena kesaksian ya. Dulu aku kerja di asuransi ya waktu itu. Dengan waktu itu aku kerja dengan istriku, almarhum. Nah, ketika suatu saat si bos ini sendiri ya, bos sendiri tuh, pemimpinan kita sendiri, berlaku tidak adil, ya kan? Ada satu dia korup, dia korupsi, tapi yang dipakai istriku. Dan aku tahu persis, dan aku bisa balas dia. Nah, ketika aku pahit, ya kan, aku benar-benar balas dia. Aku nggak pakai tanganku, tapi nggak ada yang tahu. Aku bisa bikin dia sampai sekian puluh tahun dia tidak pernah naik karir. Aku bisa itu, dan aku bisa buktikan itu semua. Korupsi itu seperti apa. Nah, tetapi efeknya ke aku apa? Dalam waktu 6 bulan, benar-benar aku terpuruk, nggak bisa kerja, prestasiku drop sampai 0 dan minus. Sampai aku minta ampun itu, Tuhan, hatiku ini menghalangi hubunganku dengan Tuhan. Hatiku itu menghalangi apa yang mestinya aku dapatkan, aku boleh untuk hidup. Jadi aku bisa binasa. Ketika aku sadar itu, ya kan, aku melayangkan pengampunan, ya kan, pada Tuhan itu, dan aku berdamai dengan Tuhan. Dan itu mengenai Tuhan bangkitkan. Bukan seolah-olah karena prestasiku Tuhan bangkitkan lagi, enggak. Tapi selama ini pintu yang aku tutup sendiri untuk berkat Tuhan itu, aku buka lagi. Berkat itu berakhir. Jadi tadi ketika kita ngurusi mulut singa melebihi kita ngurusi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ya kan, ya kita akan binasa. Tetapi ya mulut singa itu akan terkapit sendiri, ya. Tidak perlu kita repot-repot apa ngampil ya. Nah, terus di sini ayat 26, ini dampaknya ya, ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang. Ayat 27, Ayat 27. Ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kita kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ya, berarti efek dari kesendirian, keheningan Daniel, efek dari dia membangun hubungan tiap hari dengan Tuhan adalah apa? Kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan dia selamat, dia hidupnya diberkati, dia berharap percaya. Tetapi efeknya yang utama di sini, ketika apa yang kita lakukan apapun itu, bila kita keheningan dengan Tuhan, kesendirian dengan Tuhan itu, efeknya itu harus Tuhan yang dimuliakan.
itu harus hasil dari hubungan kita dengan Tuhan itu, hasil dari hubungan kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya adalah Tuhan yang dimuliakan, sehingga bangsa ini mengenal siapa Tuhan kita. Itu yang target utamanya di situ. Bukan, oh kamu hebat ya, kamu puasa 3 hari tidak makan tidak minum. Oh kamu hebat ya, kamu tiap hari bisa membangun hubungan dari siap hari 2-3 jam bersama dengan Tuhan. Oh kamu hebat ya, kamu melakukan istilahnya kamu bahasa roh siapkan. Bukan itu tujuannya. Itu bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun ketidakpercayaan kita dengan Tuhan itu kita bisa tepiskan dari situ. Dengan puasa, dengan Tuhan, dengan musik, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Tetapi hasil utamanya adalah bagaimana Tuhan itu dikenal oleh orang. Ya, di sini raja sendiri berkata seperti bilang pada seluruh kerajaannya yang kukuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia langsung tunjukin loh Allahnya Daniel yang harus kamu sembah, yang kamu harus takut, yang kamu harus gentar. Bahkan aku pun gentar pada Allahnya Daniel, ya kan? Sebab dialah Allah yang hidup. Ya, dia bilang ini Allah yang hidup itu seperti ini gitu ya. Yang sanggup membuat mulut-mulut singa terkatup, yang sanggup membuat Daniel ini begitu mencintai Allah. Nah, kalau orang dunia melihat kita setengah-setengah mencintai Allah kita, ogah-ogahan atau sok-yo-sok-ora, ya kan? Berarti, wah jangan-jangan Allahnya orang Kristen ini nggak bener nih, ya kan? Nggak bisa dipercaya, ya. Nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Hanya sebagai patung aja mungkin, hanya sebagai gambar aja, hanya sebagai lambang aja. Tetapi karena kita ini sungguh-sungguh membangun hubungan itu dengan Tuhan, kita orang melihat luar biasa ya. Berarti sampai dia mau memberikan hidupnya untuk Allah itu, berarti Allahnya luar biasa. Seperti kemarin kita waktu kita kasih pemuritan tentang baptisan ini orang dari seberapa. Aku tanya kepada dia, seberapa jauh kamu mengenal orang Kristen? Dia bilang, orang Kristen kok dekat banget ya sama Tuhan. Itu suatu hal yang berarti pasangan dia selama ini orang Kristen yang ada di dekat dia, ya itu bisa memperlihatkan ya, bagaimana kualitas hubungan kita dengan dia dengan Allah. Nah itu yang utama di situ. Gitu. Keheningan kesendirian kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu yang utama adalah bagaimana kita juga mengenal dia dan dia pun juga dikenal oleh orang lain. Itu. Ya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuatannya tidak akan berakhir. Jadi ini jelas banget promosinya enggak daripada Daniel. Daniel hanya cukup menjaga hubungan, tapi Allah yang terpromosikan sendiri oleh perbuatan. Bahkan orang lain yang tadinya tidak menyembah Tuhan jadi mempromosikan Tuhan. Ya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu, ya, dan dia bersama kawan-kawannya Sadrak Mesak Abednego juga mengalami hal sama, karena mereka orang-orang yang taat pada Tuhan, yang orang yang membangun kualitas hubungan dia mereka dengan Tuhan. Ya. Nah itu kita belajar banyak tentang Daniel. Nah itu dikatakan dirangkum coba ya di ayat ayat 3. Daniel 6 ayat 3. Daniel 6 ayat 3. Nah. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Jadi maka Daniel ini melebihi, ya kan? Melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Ia mempunyai roh yang luar biasa, roh yang unggul, roh yang tidak main-main, roh yang luar biasa. Dalam bahasa Indonesia ini
bukan roh yang tubuh jiwa roh ya, tapi karena pada saat itu roh orang kan masih mati, belum kembali hubungannya dengan Tuhan, ya kan? Tetapi ya juga ada semangatnya dia, apa ya namanya, spirit dia, ya itu luar biasa, dan dia menjaga hubungan dia dengan Tuhan, membangun hubungan dia dengan Tuhan, sehingga dikatakan apa? Dia melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja. Nah, saat ini kabar baiknya kita benar-benar mempunyai roh Tuhan di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita mengakui dia, menyadari keberadaan dia di dalam hidup kita, dan kita bersedia dia bangun hubungan kita dengan dia. Maka kita akan mengalami seperti apa yang Daniel alami, ya kan? Kita akan mengalami warung kita ada di era yang, ya kan, yang panjang. Kita akan mengalami pekerjaan kita ada di era yang panjang. Kita akan mengalami pelayanan kita pelayanan yang panjang, ya kan? Tidak gampang dimatikan, nggak gampang digoyahkan, ya kan? Tetapi kita punya roh yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga itu akan membangun hidup kita. Dan Tuhan mau kualitas kita saat ini itu jauh lebih Daniel pada waktu itu. Dengan cara apa? Dia menteraikan, dia berikan rohnya dia dalam hidup kita. Bahkan roh dia sendiri ada dalam hidup kita. Ya kan? Nah, jadi hidup kita akan bisa melebihi apa yang Daniel alami pada waktu itu. Oke? Terus tokohnya siapa lagi, Pak? Daud ya kayaknya ya? Ya, Daud. Si Daud. Kayak zaman TSOA itu kayak buah dulam ya. Oh iya. Iya benar, isinya kan macam-macam. TSOA lagi itu ya kayak kita ini kumpulan buah dulam ya. Pasti nggak mau salah kafe nih. Iya. Setiap tingkatan mesti dikatakan dua dulam ya kita soalnya angkatan. Selalu gitu ya, ngomong gitu ya. Nah, Daud apa Daud? Ini kemarin rutinnya kegiatannya tidak detail banget lah tentang Daud ya. Daud mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya tanpa pedang di tangan Goliat. Kehidupannya di mana? Kalau itu aku kurang paham. Ini keheningannya lamunya berstabil mati. Oh, iya. Mati ya. Tapi dia nggak tahu Oh ya apa. berarti itu ya mati lah. Aku juga ngambil. Ini dia mengheningkan juga ini. Ini baru kali ini. Mulai. Nah, dia makanya khotbahnya tentang keheningan dan akhirnya Baru kali ini Holy Stadiumnya kamu mati selama ini 15 menit. berarti kan dia nggak pakai genset lagi dia. Ya, mungkin banyak hal ya kalau gitu ya. Mungkin karena orang-orangnya yang mau bikin genset kurang atau ya banyak hal lah mungkin yang sekarang ini. Ibadah juga sangat drastis banget. Memang itu dibuat malaikat supaya mereka apa ya? Kalian Waspada. itu melakukan ini loh keheningan seperti ini, kembalilah untuk praktek langsung. Ini suasana hujan, gede, lampu mati. Tapi, Pak, sing LED speaker masih jalan. Jadi speakernya masih bisa ngomong, LED ini masih bisa tayang. Oh, Ya, ya, makanya- makanya tetap jalan gensetnya tapi difokuskan ke bicara. Malaikatnya hebat tuh. Nah kalau Pak, menurut Pak Daniel, menurut Ibu atau siapa seri tentang Daniel, apa sih yang kita bisa ambil pelajar dari Daniel? Karena dari kamu sih masalahnya. Kamu harus ngomong kan. Apa yang kamu Kayak sekali pada Ya Daniel itu kan Daud. Daud dalam segala keadaan bahkan yang terjepit sekalipun dia tetap menguatkan hatinya untuk berpegang sama Tuhan. Dan sekalipun dia juga pernah jatuh dalam suatu kesalahan, tapi dia tetap bangkit kembali untuk bisa
menjaga hubungannya dengan Tuhan, dan kemudian justru malah mendapat hadiah dari Tuhan dengan anaknya kemudian Salomo yang lahir. Dan sejarah mencatatkan bahwa menjadi salah satu-satunya raja di bumi yang punya kekayaan sebegitu luar biasanya, punya hikmat sebegitu luar biasanya, itu karena dari apa yang telah dilakukan Daud itu untuk kembali tetap berpegang sama Tuhan. Terus keinginan dan kesendiriannya. Mazmur 5 ayat 4. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan dan aku menunggu-nunggu. Jadi kita keningannya Daud itu pas di mana lagi Pak? Pas di yang ngomong seperti itu pas di Mazmur Daud awal di Mazmur 5 itu. Iya, Mazmur 5 ayat 3. Ya, di sini kan kelihatan ada itu punya kualitas hubungan dan kalau aku lihat cerita Daud ini ya, menceritakan Daud itu, aku kalau lihat dari sisi Enggak, yang Mazmur 5 itu kan dia mengatur persembahan itu pas dia enaknya pas posisi dia sama pas posisi dia sama anaknya itu lagi gimana? Mazmur Daud ini itu masa-masa dia dalam pelarian. Makanya dalam pelarian itu kan kelihatan orang itu bermazmur atau memuja atau musuh-musuh atau musuh-musuh. Mazmur ini dalam pelarian semua. Tapi mazmurnya nggak cuma Daud yang nulis, Musa juga nulis mazmur. Dan mazmur ini ditulis karena memang benar-benar orang itu pintu berarti. Iya. Tuhan pada waktu pagi itu melihat seorang itu pada waktu pagi aku mengatur persembahan ini dan aku menyembelih. Jadi di situ kan kelihatan dia ada quality time dengan Tuhan di pagi hari, ya kan? Ketika kita sebutnya aktivitasnya sehari katanya apa ya? Memang zaman perjanjian lama kan orang itu membangun hubungan dengan Tuhan ketika dia berada sendirian, dia harus mengkhususkan dirinya dengan Tuhan. Dia harus membangun quality time dengan Tuhan. Tetapi di area sendiri perjanjian baru saat ini kualitas hubungan itu sudah Tuhan perbaiki gitu. Sudah Tuhan ini kamu dia sudah terlanjur memberikan hubungan yang tidak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Sehingga kita menyadari apa enggak, sehingga kita respon apa enggak. Kalau di masa perjanjian lama memang mereka harus membangun hubungan, mereka harus mencari Tuhan, mereka harus mencari apa ya perkenanannya Tuhan seperti apa. Ya, karena memang susah, karena roh mereka ini kan tubuh jiwa roh. Roh inilah yang kadang-kadang yang akan memberikan kehidupan jiwa dan tubuh. Kehidupannya dari mana? Kehidupannya dari maut, ya, waktu dia kan belum terkoneksi dengan Tuhan pada perjanjian lama kan. Ya mereka akan berusaha untuk mencari hubungan dengan Tuhan yang besar dengan perbuatan mereka, dengan apa ya usaha mereka untuk bagaimana membangun Tuhan supaya Tuhan berkenan. Tetapi ketika sekarang dalam perjanjian baru Tuhan sudah pulihkan seseorang, rohnya hidup kembali, suplai dari surga langsung otomatis, ya kan? Hingga kita ini menyadari bahwa ini sudah kita terima, ya kita terima, ya kita respon. Perbudayan habis itu, dan itu pengaruhnya besar sekali. Dan di Mazmur Daud kan dia bilang dan aku menunggu tadi. Daud ya, menunggu jawaban responnya Tuhan, kan? Menunggu responnya Tuhan. Ya, tapi kalau sekarang enggak, kebalik. Tuhan yang menunggu responnya kita. seperti apa? Bapak atau sebusu itu kan keluar dia nggak cari karena si busu ini dikatakan dia sang anak yang sudah dewasa, dia nggak dicari tapi ditunggu gitu ya bapaknya. Tuhan menunggu respon kita, contohnya kita
respon ya kan dia sudah memberikan kita misalkan Pak Heri waktu melamar ibu ya kan Pak Heri tunggu responnya itu ya ibu berusaha supaya Pak Heri melamar dia enggak atau perjanjian lama gini si Daud ini berusaha supaya Tuhan ini memperhatikan dia berkenan atas hidupnya walaupun Tuhan memang sudah memilih orang-orang tetapi perlu ada satu koneksi Tuhan untuk usaha manusia untuk Tuhan itu berkenan gitu karena rohnya kan mati katakan manusia jatuh dalam dosa kan rohnya mati ya yang perlu perbuatan orang perlu perbuatan manusia untuk Tuhan ini melakukan sesuatu dengan itu walaupun itu pun juga sebenarnya Tuhan tunggu gitu loh respon ini tapi kalau sekarang enggak karena supply itu sudah telah semua diberikan pada kita tinggal respon kita. ya respon kita kalau misalkan ibu sudah masakin untuk coki ya kan udah disediakan di situ ya. Tapi kalau si coki tidak merespon tidak pernah makan atau tidak pernah menikmati rasanya gimana? Sedih loh itu kamu kok nggak makan gue tapi Tuhan berusaha gimana dia tetap bisa makan itu loh nah itu di situ Berarti respon kita ambil dong Pak ya? Ngambil. Terima ya? Terima. Nah cara menerimanya gimana? Percaya sama kuliah kita tidak perlu mau berbuat sesuatu sing aneh-aneh misalnya sing apa dengan kekuatan kita supaya Tuhan itu perhatian kita nggak perlu sebelum kita respon Tuhan sudah perhatian kita gitu. Tapi ketika kita ini tadi nanti akan masuk pada tahap perjalanan tadi itu bagaimana kita ini akan mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bukan seperti tahun ini menunggu-nunggu supaya Tuhan kasih dia Tuhan itu perhatian makanya dulu kan hanya orang-orang yang kita bisa ngalami tapi sekarang kan semua kita orang percaya bisa ngalami dan bahkan lebih karena Tuhan sendiri akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada apa yang kita banyak hamba Tuhan kan pasti mengajarkan ya kamu harus seperti Daud kamu akan mengalami Goliat ya kan kamu harus seperti Daud sampai ada seminar waktu itu tentang Daud ya kan dia mengambil tiga batu ya Pak ya itu ada apa ada muatannya tiga batu itu apa aja sampai seperti itu terus apa harus mampu apa harus memandang Tuhan terus tapi kalau aku kita aja nggak seperti itu kalau aku melihat kejadian Daud ini sebenarnya ini benar-benar orang Daud ini sebenarnya orang perjanjian baru yang ditaruh di perjanjian lama ya kan kenapa? Karena Daud itu sebenarnya adalah kalau menurut aku lihat itu Yesus itu gambaran Yesus dan kita ini di situ saat itu adalah sebagai apa? Sebagai orang Israel ya. Daud yang berperang seperti orang Israel mengalahkan Goliat. Ketika dia menang, orang saya tiba-tiba jangan apa-apain orang saya, dia sendiri loh. Tiba-tiba mereka bilang, aku udah menang. Ya, kita udah menang. Yang berperang saya jauh. Saat ini juga sama. Yesus berarti berperang bagi kita, mengalahkan Goliat, mengalahkan dosa. Goliat ini kan kalau kita ngerti ya Goliat ini kan yang dilakukan Daud pada itu apa? Ketika Goliat tumbang, dia ambil pedangnya Goliat, dia potong lehernya, kepalanya dia bawa kemana? Ke Yerusalem. Makanya di Yerusalem itu ada suatu tempat namanya Golgota, di mana Yesus disalibkan. Golgota itu artinya Goliat dari Gat. Goliat dari Gat. Tengkoraknya di situ makanya dibilang bukit tengkorak. Golgota. Ya, ada artinya semuanya. Dan di sekitarnya ada Gunung Muria, tempat Musa menerima perintah Allah. Jadi semua yang ada di kita itu semua sudah
terkuatkan, terkondisikan seperti itu. Lambangnya sampai nanti Tuhan ada di situ mengalahkan raksasa, kuasa maut, alam maut itu. Jadi Daud itu menggambarkan bagaimana Yesus itu berperang bagi kita. Padahal orang Israel itu dia nggak ngapa-ngapain, mereka bakal sembunyi, takut buat dilihat, seperti kondisi kita saat waktu itu sebelum Yesus kayu salib, ya kan, terhadap maut kita takut, ya kan. Tiba-tiba kita mengalami kemenangan. Tiba-tiba Israel mengalami kemenangan. Mereka rayakan nggak kemenangan? Rayakan. Mereka bersorak-sorai. Jadi kalau aku memandangnya di situ, jadi keintiman Daud itu seperti keintiman Yesus dengan Bapa. Sehingga dia memperoleh kemenangan. Dan tidak cuma dia yang membuat kemenangan, seluruh dunia dia akan mengalami kemenangan. Jadi dampak Daud ini luar biasa sekali. Kalau kita bisa ngerti pengaruh ini bagaimana keintiman kita ini dengan Tuhan, itu dapat memenangkan banyak orang, dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa dari maut. Ya Tuhan itu ingin kita membangun hubungan sama Dia, itu dampaknya mau seperti itu. Orang dimenangkan, orang mengalami kemenangan, orang tanpa mereka harus susah payah gitu, tanpa mereka harus kamu kalau mau selamat kamu harus gitu ya, kamu harus benar dulu ya, kamu harus nggak rokok ini ya, kamu harus nggak seperti itu. Cukup apa? Kamu percaya, terima gitu. Semua dunia dalam hidup kita sudah diselesaikan sama Tuhan. Bukan kita apa? Menerima kemenangan itu. Dalam membangun hubungan kita. Makanya temanya hubungan ini luar biasa sekali, dan dengan kesendirian itu dampaknya itu enggak sekedar kita ini wariskan dari Tuhan Yesus, tapi bagaimana sampai tadi Tuhan dimuliakan. Yang terkenal bukan kita, tapi Tuhan yang terkenal oleh pekerjaan-pekerjaan. Yang kedua, bagaimana orang dimenangkan bagi Tuhan. Orang mengalami kemenangan tanpa mereka sadar. Ya kan? Dan otomatis tanpa mereka harus berbuat baik dulu, ya, tetapi perbuatan baik itu hasil dari dia dimenangkan, dia diselamatkan. Jadi dampaknya seperti itu. Kita lakukan ya. Dalam mati yo, mati yo. Tentang kebiasaan Yesus ya, kalau itu Matius 14 ayat 13 ya, Kebiasaan ya. kan setelah terus kemudian Yesus ini melakukan hal yang seperti apa? Matius melakukan hal yang Matius ini lah ya, bisa panjang sampai jam 8 malam ya. ini panjang satu panjang, mengasingkan diri. Setelahnya dari situ Yesus ya, setelah Yesus itu kabar berita ini, dia memikirlah dia dari situ dan hendak mengasingkan diri Tempat yang sunyi. ya itu ya. Nah di sini kalau aku baca di sini ya, setelah Yesus berita itu mikirlah ia dari situ dan mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ini sebenarnya aku kurang tepat dengan tema yang kemudian baru, tapi ini ayat itu karena di sini ya bisa aja sih, tapi dia motivasi dia untuk dia menyingkirkan mengasingkan diri dari banyak orang dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kan setelah dia mendengar berita itu berita apa? Penangkapan itu ada sesuai. Berita tentang di pasal sebelumnya apa? Tentang apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis yang dibunuh, dipanggang. Terus dia menyingkir. Iya, dia sedih. Ini benar-benar Yesus sedih. Merasa mau ditangkap nggak Pak? Iya. Ini setelah dia mendengar berita tentang Yohanes yang dipenggal kepalanya, ya kan, oleh Herodes, ya kan, waktu itu ya. Herodes saja sedih loh kepenggal Yohanes. Karena kan keinginan istrinya ya kan. Nah,
setelah Yesus mendengar berita tentangnya, dia mengikuti. Jadi Yesus pun punya apa ya? Punya kesedihan, punya apa ya? Emosi ketika orang-orang terdekatnya mengalami hal yang menyedihkan. Kalau halanya dulu sama, ini pun juga sama. Ketika kita mengalami hal yang buruk pun, ya kan, Tuhan pun juga sedih, ya Tuhan. Ayo kamu tetap mengucap syukur toh, ayo kamu tetap berani senja. Dia mengerti emosi kita, dia mengerti apa yang kita alami gitu. Dia sangat mengerti kondisi kita sehingga dia mau terus mencurahkan kasihnya, damai sejahteranya yang damai sejahtera yang melebihi akal. Kenapa melebihi akal? Karena nggak mungkin dengan situasi yang seperti itu kita merasakan damai sejahtera. Sehingga ketika kita mengalami hal yang sangat nggak nyaman, kita tetap bersuka cita. Karena kesedihan kita sudah diatur oleh Dia. Jadi bisa sih dikaitkan dengan temanya, bisa juga. Artinya apa? Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan kesendirian, kita mencurahkan emosi kita. Mungkin kita saat itu lagi galau, lagi sedih, lagi baper, ya kan? Nah, kita curahkan pada Tuhan, dan Tuhan tidak cuek gitu. Tuhan pun ingin ambil apa yang kita terjadi dalam emosi kita dan perasaan kita, kesedihan kita. Dia mau ambil itu dan dia gantikan dengan sukacita. Dia gantikan dengan damai sejahtera. Bapak, ini kok bisa dirangkumkan apa ya tentang kebiasaan Yesus ya? Kok bisa dirangkumkan di Matius 14 ayat 13, Matius 14 ayat 23 dan Lukas 5 ayat 16 itu kok bisa dikatakan? Karena kan kita melihat di tentang kehilangan, tentang kesendirian. Jadi kebiasaan Yesusnya seperti itu kalau ya, masalah. Makanya aku bilang sebenarnya ini tidak terlalu terkoneksi dengan temanya dia sebenarnya. Ya. Tetapi itu bisa juga dengan hubungan kita dengan Tuhan itu, Tuhan ini nggak diem saja gitu ketika kita mengalami satu yang buruk. Dia nggak cuek, dia ngerti perasaan kita gitu. Jadi tetap ada apa ya, ada manfaatnya yang kita peroleh dari hubungan kita dengan Tuhan, dengan kesendirian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan perasaan kita dengan Tuhan pada saat itu. Bisa juga dari sisi itu, bisa gitu loh. Tapi jangan diprotes gitu. Terus apalagi itu kebiasaan? Ya itu Pak, tadi Pak Jamat itu kan bisa dirangkumkan kebiasaan terus di ya, kayak Daud kan banyak mengeluarkan isi hatinya kalau Tuhan. Dia banyak mengeluarkan isi hatinya ketika dia mengalami susah, melalui Mazmur Pak ya. Iya kan, melalui tekanan dia, mengalami intimidasi, ya kan. Dia melalui saat-saat dia diprotes oleh warga kerajaan Israel, mau dirajam, mau dilempari batu ketika bangsa Israel diculik, ya kan. Istri-istri dan anak-anaknya, ya kan. Tapi kan akhirnya dengan hasil dia mencurahkan emosinya dengan akhirnya apa? Dia menguatkan hatinya, kan? Menguatkan hatinya pada Tuhan. Sehingga dia bisa mengalami ketenangan. Dan beberapa jam setelah itu dia menjadi raja. Terus Matius 14 ayat 23. Ya ini kan panjangan langsung di itu Pak, tentang prioritas lah, prioritas. Dan setelah orang tua itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa selama diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Dia berdoa, ya kan. Jadi setiap kali dia akan, pertama kali Tuhan akan apa ya? Pertama kali dia akan mengerjakan panggilannya, dia berdoa dan berpuasa pada Tuhan. Dia persiapkan. Artinya di dalam gurun itu dia dikatakan bagaimana dia diajar, dia dibawa oleh Roh Kudus. Sama ketika dia ada setiap pelayanan dia pun dia sendirian, dia mau dia diajar itu.
Dia mau biar dikuatkan. Dia mau tubuhnya pun dipulihkan, disegarkan dari hubungan dia dengan Tuhan. Supaya dia terus berjalan, supaya dia terus berkeliling. 3 tahun ini dia benar-benar melayani non-stop. Dan dia di dalam non-stop pelayanan itu dia ada saat-saat dia harus menyegarkan tubuhnya, jiwanya. Jangan dia masih manusia juga, dia juga baper juga. Ya. Nah, dia butuh itu. Dia butuh dipenuhi Roh Kudus, dia butuh bahkan malaikat-malaikat menguatkan dia ketika dia di Taman Getsemani itu. Akan sampai Elia, Musa pun datang menghibur dia, menguatkan dia. Tuhan bisa, ketika kita hubungan kita dengan kesediaan kita, Tuhan bisa utus siapapun, bahkan malaikat pun bisa menghibur kita. Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Ini ketika Yesus menyembuhkan orang kusta ya. Soalnya Lukas 5 ayat 16, akan tetapi yang menghidupkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. ya. Di sini sebenarnya sikap hati Tuhan Yesus itu apa? Yesus waktu itu menyembuhkan orang yang kusta, ya kan? Dia berkata, pergilah, perniagalah dirimu pada imam, dan persembahkanlah untuk kelahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, kemudian tetapi kata Yesus makin jauh tersiar dan kata orang banyak berbondong-bondong padanya untuk melihat dia dan untuk disembuhkan dari banyak hal. Tetapi ia menghadiri ke tempat-tempat yang itu. Sebenarnya ini adalah bagaimana sikap Tuhan, sikap Yesus pada waktu itu ketika dia melakukan suatu pekerjaan, ya, dia akan dampaknya dia akan berbondong-bondong, orang akan berbondong-bondong cari dia. Ya kan? Dampaknya adalah bagaimana ini suatu apa ya, suatu efek dari hamba Tuhan atau siapapun juga yang kita melayani. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang kita bisa jatuh di dalam orang yang berbondong-bondong dengan kita. Kadang-kadang kita bisa menjadi sombong, kadang-kadang kita bisa menjadi tinggi hati, karena aku punya kuasa, karena hasil aku tuh sama Tuhanku ini punya kualitas time, aku berdoa sehari sampai 3 jam, 7 jam, ya kan? Aku bisa memberikan orang, aku bisa mentahirkan orang, aku bisa melepaskan orang, bisa membagikan orang. Tapi ya sudah, Tuhan selalu ngomong, jangan ngomong sama orang, ya, jangan beritahu pada siapapun yang kejadian. Tapi walaupun tetap orang itu mempersiap, tapi itu sikap dari Tuhan supaya dia juga tidak jatuh di situ, tidak jatuh di dalam kesombongan dia, tidak jatuh di dalam kebesaran dia, prestasi dia. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu mencegah hal seperti itu. Keintiman kita dengan Tuhan itu kita bisa mengenal siapa Tuhan itu dan bagaimana kinerja kita ini disupport oleh Dia. Bukan Tuhan yang kita support, Tuhan yang kita gara-gara pekerjaanmu nih, Tuhan yang terkenal, jelas seperti itu. Tidak. Tapi karena Tuhan ini loh, pekerjaan Tuhan ini yang membuat kita ini berhasil. Dan jangan sampai nama kita ini yang lebih besar seperti Daniel tadi. Tapi biar Tuhan yang dikenal. Yesus mau supaya apa? Bukan dia yang dimuliakan, tapi Bapaknya yang surga. Biarlah Bapaknya yang dimuliakan. Jadi ini memang sikap Yesus yang mau merendahkan diri, walaupun prestasinya luar biasa, supaya Bapaknya dia ini yang dikenalkan dan dimuliakan. Allah yang seperti pada waktu dia ketemu sama anak muda kaya itu, anak muda berkata, guru yang baik. Yesus berkata, bukan aku yang baik, bukan manusia, tetapi kebaikan hanya milik Allah. Jadi supaya orang ini biar fokus dia mengalami anugerah Tuhan mereka mengalami pemulihan, mengalami penyembuhan, mereka mengalami pembebasan, kemerdekaan, kebangkitan, tetapi bukan karena dia,
yang harus dimuliakan, tapi karena pekerjaan Bapak yang harus dimuliakan. Jadi hasil hubungan kita dengan Tuhan itu akan menghasilkan kerendahan hati kita. Bukan ketinggian hati, bukan kita yang ditinggikan, tapi Tuhan yang ditinggikan. Seperti Daniel tadi kan, raja sampai memproklamirkan sembah raja Allahnya Daniel itu. Muliakan Allahnya Daniel itu. Sekali lagi mungkin Daniel. Dekat padamu itu rinduku, setiap katamu untuk menunggu, tak sangka menemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu bersama hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu bersama hadirmu dalam hidupku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, selamanya. Bapak, kami ucap syukur Bapak karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Kau sudah berikan kami, ajarkan kami Tuhan pada hari ini, bagaimana kami membangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan menyatu dengan hidup kami Tuhan. Bagian kami percaya bahwa Engkau menjadi satu dengan kami, dan banyak hal-hal yang ajaib yang Engkau berikan dalam hidup kami untuk kami sadari dan kami manifestasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah hubungan kami, keinginan kami, hubungan kami dengan Engkau Tuhan, Tuhan menghasilkan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami, dan orang melihat betapa besarnya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, dan sampai pada mereka menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga dari hubungan itu Tuhan Engkau bangun dalam hidup kami Tuhan.
Biarlah kami semakin melihat kasih karunia-Mu Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang aja yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Selama ini kami berhubungan yang ternyata kami sadar Engkau sudah selesaikan Tuhan. Dan Engkau sudah melewati jalan Tuhan itu sendiri Tuhan. Kau sudah kalahkan maut itu Tuhan. Dan maut sudah tidak ada kuasanya lagi, tidak ada sengatnya lagi dalam hidup kami Tuhan. Bagian kami Tuhan, kami hidup dalam damai sejahtera di Tuhan Tuhan, melalui kemenangan demi kemenangan yang Kau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah hubungan kami dengan Kau semakin hari semakin intim. Kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Berkati Tuhan Pak Heri dan istri yang sudah menyediakan tempat kami, agar kami akan bersekutu Tuhan, berkat usahanya, baru makannya ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Mereka akan mengalami effort dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka ini Tuhan. Terima kasih apapun kerinduan mereka Tuhan. Harapan mereka Tuhan, Kau sudah sediakan Tuhan. Masa depan yang ajaib, masa depan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh Kau sudah sediakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat mengalami Kau hari demi hari makin dalam ya Tuhan. Terima kasih dan ucap syukur. Apapun yang mereka sediakan Tuhan, tempat ini Kau berkati yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, persekutuan ini akan membawa berkat bagi banyak orang Tuhan, dan semakin akan Kau tambah-tambahkan Tuhan apapun kapasitas kami tempat ini, sehingga kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.